Ya, mulai. Siapa yang mau bertanya duluan, silakan. Ya, Oke. ya, silakan. Samuel dulu kali Oke, Ya, Bang aku silakan. dulu. Sedikit aja, aku dulu. Oke, ya, silakan Bu. Ya, Silakan oke. bertanya kepada Bro Sam. Waktu Gini, jalan. gini ya. Ini yang saya baca ya, ini modal saya membaca ya. Yang saya baca itu di dalam Bible ya, hampir 400 kali Tuhan itu mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya, senantiasa menyatakan diri, bersyahadat ya, itu juga syahadat itu juga pengakuan juga itu. Ya, menyatakan bahwa akulah Tuhan, ya, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Itulah pengakuan Tuhan akan dirinya. Itu hampir 400 kali di dalam Bible. 391 kali dalam Perjanjian Lama dan 8 kali di dalam perjanjian 7 kali dalam Perjanjian Baru maksudnya. Kemudian 6 diantaranya dinyatakan sendiri oleh Yesus. Nah, yang di sini yang saya herankan ya, kenapa pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa pihak yang disebut Tuhan, yang disebut Allah, yang disebut Bapa dengan tulisan huruf kapital di awal kata, Bapa surgawi, Bapa alam semesta adalah pihak yang sama. Ya, disamakan, diselevelkan, adalah pihak yang sama, bukan diselevelkan ya, bukan sejajar, tapi memang pihak yang sama. Ya, pihak yang sama ya adalah Sang Maha Esa. Maha satu dan satu-satunya, satu dan tiada duanya, satu di atas segala yang satu. Dan itu oleh Paulus di dalam Korintus 8:6 justru dia pisahkan itu. Dia bedakan antara Tuhan dengan Allah dengan Bapa, ya, Bapa dan Yesus. Dia simpulkan bahwa Tuhan itu adalah Yesus, Allah itu adalah Bapa. Jadi ya dalam tanda kutip di sini menyatakan bahwa Tuhan itu atau Yesus itu adalah memiliki Allah, memiliki Bapa. Berarti ada status, ada jabatan yang lebih tinggi daripada Tuhan, yaitu Allah, yaitu Bapa, Bapaknya Yesus, Allahnya Yesus itu lebih tinggi daripada Tuhan, ya itu. Kemudian udah Bu, waktunya udah habis Bu. Udah, pertanyaan udah cukup. Sekarang pertanyaannya apa ya, satu yang jelas. Iya, belum bertanya itu kalau begitu. Pertanyaannya itu langsung ini pernyataan tadi itu yang tadi hanya pertanyaannya sekarang Bu cepetan. Enggak usah ada pertanyaan, udah habis itu waktunya. Enggak habis waktunya Bu tadi. Ya sekarang rasain aja. Oke, sekarang Allah berkata, Allah bersumpah kepada Tuhan. Siapa nama Tuhan yang Allah bersumpah kepadanya? Silakan jawab. Oke, ditanya nih Bu, jawab Bu. Itu tadi ya, kenapa pernyataan Paulus dengan Yesus itu sebenarnya inti pertanyaannya dari situ yang tadi. Loh. Nggak ada, Ibu udah telat. Itu kan ada perbedaan. Itu kan ada jadi orang jangan bawa, suruh nanya bukan ngajarin. Saya nggak perlu diajarin sama kamu. Sekarang kamu jawab siapa nama Tuhannya Allah yang Allah bersumpah. Bahwa kamu tidak mau tahu ya terserah. Ini bukan tidak mau tahu, ini lagi debat. Teman-teman sudah kasih waktu. Anda kebawelan mau ngajarin saya. Siapa yang saya mau pulang, debat di sini? Nggak ada yang mendebat, nggak ada yang menyangkut. Saya pulang dari luar negeri, saya ngajarin kamu, bukan kamu ngajarin saya. Diimani, Pak. Ya? Bu, saya nih itu diimani, dipercaya, diyakini, moderator, bukan disangkal. Moderator, ditolak itu. Ya makanya Bro Sam jangan aja Bro Sam, langsung bikin statement aja. Moderator, tolong di mute dulu. Ya oke lah, lanjut Bro Sam. Jadi itu udah pelanggaran. Jadi ibu ini sudah pelanggaran etika. Pertama disuruh nanya, ngajarin orang yang kerja di luar. Nah, dia cuma daerah kabupaten. Ngapain lu ngajarin orang yang kerja di luar lu di kabupaten? Terus kedua, lu kehabisan waktu nanya, lu bikin kacau di sini. Nah, sekarang gue tanya sama lu, gue nggak ada sampai ngabisin waktu gue ya. Itu Allah ya, di dalam Quran surat 70 ayat 40, maka aku bersumpah. Ini kan firman Allah. Aku di situ kata ganti orang pertama untuk Allah. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Saya mau tanya, itu kalau Allah adalah yang esa, yang satu-satunya, ngapain dia bersumpah kepada Tuhan? Kedua, siapa nama Tuhan yang Allah bersumpah kepadanya? Silakan dijawab. Oke. Udah nih Bro Sam. Ibu Dian udah nangis, dia lagi ambil sapu tangan. Silakan Bro. Mute. Ya. Pak Samuel ini ya, Pak Samuel, yang namanya Tuhan itu Pak bebas-bebas aja, mau bersumpah atas dirinya, mau bersumpah atas makhluknya, ya bebas-bebas saja. Yang tidak wajar itu Anda tidak akan pernah menemukan Yesus bersumpah atas nama yang bukan Tuhan.
Karena Yesus bukan Tuhan, Pak. Itu intinya. Berarti Yesus tidak pernah bersumpah demi bintang-bintang. Gak bakal, Pak. Karena Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus hanya bersumpah atas nama Tuhannya. Itu loh. Tapi Mana Yesus bersumpah atas nama Tuhannya? Bebas aja, Pak. Mana Yesus Mau bersumpah atas nama dirinya Tuhannya? sendiri, mau bersumpah atas gelarannya sendiri, mau bersumpah atas jabatannya sendiri, posisinya sendiri, atas makhluknya bintang-bintang ke, atas kuda ke, atas apa ke. Mau bersumpah atas nama saya juga nggak masalah, namanya Tuhan. Oke, Bebas saya tanggapi bebas dulu saja, ya, Pak. teman-teman Nggak ada ya. yang bisa mengganggu gugat kehendak Tuhan, Pak, kemauan Tuhan. Suka-suka Oke. Tuhan, Pak. Oke, Bu. Kasih. Nah, yang tidak Oke, saya yang tanggapi tidak dulu akan sedikit Anda ya, temukan sampai- di mana sampai Isa tiga- Al-Masih sampai 5 detik. bersumpah selain Tuhan, Pak. Itu yang Ya. tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena Isa Al-Masih bukan Tuhan. Hanya Bukan babunya itu yang saya Tuhan, tanya, Pak. Bu. Makanya, Oke, Ya, saya hanya tanggapi dulu babunya ya, Tuhan. teman-teman. Begitu. Jadi apa yang Pak Samuel lakukan di sini Bu. bukan Kasih kesempatan apa yang untuk Pak Samuel menjawab. lakukan di sini bukan bertanya, Pak, tapi pamer ketidaktahuan atau kejahilian, kebahlulan begitu. Bu. Ya ampun, sabar Bu, kasih kesempatan menjawab Bu. Silakan Bro Sam, makanya. Oke, Langsung aja Ibu. Bro Sam jangan ditanya, dia bakal Oke. jawab terus. Oke, saya cepat ya. Ya. Ibu tidak menjawab pertanyaan saya, lari kemana-mana, loncat sana-sini. Terus Ibu menjawab ngarang ayat. Saya tanya, Ibu kalau jawab, saya tanya ayat Al-Quran, Ibu jawab pakai ayat Al-Quran, nggak usah ngarang-ngarang ayat, Bu. Udah gitu aja, berarti dia nggak bisa jawab. 1-0, lanjut teman-teman. Loh. Ya lu tanya dia sekarang, nggak salah. Kan tadi gue udah nanya dia. Ya udah pertanyaan kedua, kau pun. Oh, pertanyaan kedua. Ya. Masa baru Pertanyaan kedua. Oke. Tunjukkan satu saja ayat Al-Quran, Allah disaksikan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Allah, pakai proper name, akulah Allah Tuhanmu. Tunjukkan satu ayat saja dari Al-Fatihah sampai Anas. Allahmu itu disaksikan lagi mengakui dirinya Tuhan. Silakan, Bu. Nah itu Pak tadi saya bacakan hampir 400 kali Tuhan mengaku Tuhan dalam Bible. Quran Bu, di Quran. Al-Quran, Bu, budek Nah, kupingnya. kenapa nyasar ke Al-Quran, Pak? Kalau Anda Bible aja Anda tidak tahu dengan Iya. itu. Nanti kelahkan dulu dengan Bible Gini. Anda. Ibu Dian. Sabar Kalau Bu Pak- dia. Ngapain kalau- ngais-ngais Al-Quran, Pak? Kalau Bible Bukan. jelas. Aduh. Jadi gini, 400 kalau kali Tuhan mengaku Tuhan loh. Aku ya Tuhan. Lin nanya Kristen kan nanya gugat Layani ayat dia Alkitabnya. saja. Saya gugat ayat Ya. Al-Quran Ibu. Gimana sih, Bu? Bu, sekarang giliran orang Kristen nanya kok. gini, sebentar dulu, tenang. Apa dulu, minum dulu obat masing-masing. Minum dulu kopi. Jadi gini, jadi moderator Mana Lelben. kamput Bentar. saya? Iya, bentar. kamput? Jangan kampuk dosa itu. Kalau banyak, kalau sedikit boleh. Gini Bu Dian, kalau Bro Samuel bertanya, dia bertanya tentang Islam. Ibu menjawab. Baru nanti kalau Ibu bertanya, bentar dulu. Dia. Saya sudah lama sama-sama di grup PA. Baru nanti. Levelnya Dengar- sampai di mana dia? Dengar dulu saya mengarahkan. Aduh, Mengarahkan kalau apa? Ibu Kita bertanya, tanya Alkitab, Samuel yang menjelaskan gitu. Oke, silakan. Jawab pertanyaan Pak Bro Samuel di mana dan seterusnya tadi itu. Lanjut. Jawab Bu Dian dokter yang cantik dan baik hati, yang rendah hati dan suka menabung. Semua pengakuan Tuhan adalah Tuhan di dalam Al-Quran itu. Alkitab Di bernama mana? Al-Quran. Di mana? Itu Oke. hanya Tuhan Pak yang mengaku. Jadi tidak bakal ada Isa mengaku Tuhan di dalam Al-Quran. Itu intinya. Saya ngaku tuh. Intinya baca aja Pak. Seberapa banyak itu di dalam Al-Quran itu pengakuan Tuhan akan Tuhan. Mana ayatnya Bu? Di mana Allah itu Yang jelas kamu gak mengaku? bakal nemu Isa Al-Masih mengaku Tuhan. Itu aja intinya. Iya Tuhan. Bro Sam, mungkin dia nggak nangkep pertanyaanmu Bro Sam. Ditanyakan sekali lagi Bro Sam. Kalau buat saya 2-0. Lanjut aja pertanyaan berikutnya. Sekarang Ya. 2-0 udah. Ya. Sekarang Ibu Dian bertanya. Budian bertanya Budian, ayo. Silakan. Nah itu tadi kenapa pernyataan Yesus dengan Paulus berbeda. Dan yang mirisnya Anda mengaku pengikut Yesus, umatnya Yesus, tetapi tidak menaati, tidak patuh akan mengikuti akan perkataan Yesus, tidak percaya akan pernyataan Yesus, tapi malah percayanya kepada pernyataan Paulus. Yang kedua itu, pertama itu Gini, aja dulu. oke, gini. Mungkin Kenapa pertanyaannya bisa berbeda itu dan Anda coba. mengikuti pernyataan Paulus? Gini Bu, supaya Bro Samuel bisa jawab,
lebih spesifik mungkin contoh perkataan Yesus begini, perkataan Paulus begini supaya bisa ditanggapi. Ya. Oke. Pernyataan Paulus apa, pernyataan Yesus apa yang berbeda itu. Lalu Iya. apa yang saya ikuti dari Paulus yang tidak saya ikuti yang Yesus perintahkan. Silakan, Bu. Nah itu supaya lebih spesifik. Ya. Jadi Monggo, nggak monggo. nyimak tadi ya, nggak nyimak tadi. Iya, karena Ini tadi memang pernyataan Yesus, Pak, ya, Hmm. menyamakan antara Tuhan Allah dengan Bapa, ya. Jadi kalau disebut Tuhan, siapa Tuhan? Ya Allah. Siapa Allah? Ya Bapa, ya. Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus, Bapaknya Yesus adalah pihak yang sama. Tetapi oleh Paulus beda, Pak. Tuhan itu disebut Yesus, Tuhan adalah Yesus, sedangkan Allah adalah Bapa. Nah itu, yang mana yang kalian ikuti? Pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus? Pernyataan Paulus, Pak. Karena Anda membedakan antara Tuhan, antara Allah, dan antara Bapa. Sementara Paulus dia bedakan. Nah itu yang Anda ikuti, yang saya bilang. Kenapa sampai Anda mengikuti pernyataan Paulus? Sementara Anda mengaku umatnya Yesus. Kalau saya sih Pak, silahkan mengaku umatnya Paulus. Karena Anda itu mengikuti pernyataan-pernyataan Paulus, klaim-klaim Paulus. Oke, silakan Bro Samuel. Dengan Allah. Iya. Silakan Bro Samuel. Kalau butuh ayat saya share. Iya, oke. Tadi Paulus menyatakan ada 4 ayat sudah saya kasih. Oke. Allah itu Esa. Ayat-ayat yang sebutkan Bro, saya bantu. Oke, sebentar ya. Ini saya kasih judul Paulus Allah Esa. Korintus 8:6. Bukan. Esa, sebentar dulu. Ibu Dian tenang di boncengan. Waktunya Bro 1 Samuel Korintus menjelaskan. 8 ayat 4. 1 1 Korintus. Timotius 1:17. Saya Satu-satu share aja. ya. Satu-satu, Bro Sam. 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat 4. Oke, ini saya bacakan ya. Tentang hal makanan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada lain daripada Allah yang Esa. Terjawab. Ya. Nah, Yang kedua, ayatnya mana, Bro? 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Kita baca ya. Hormat dan kemuliaan sampailah selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Oke, terjawab sudah. Yang berikut, mana Bro? 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius Itu udah Pak Erwin udah sama, tinggal ganti pasalnya. Iya, udah cukup lah itu. 2 ayat 3. Enggak baca, enggak apa-apa. 1 Timotius 2 ayat 5 bagus banget. Nah, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Nah. manusia Kristus Yesus. Nah, itu. Sudah Jadi terjawab. dulu, Udah terjawab, Oke, Bu. oke. Sekarang Bro Samuel Sebentar. bikin narasi Sebentar, mantap. Samuel nanya. Bukan? Sebentar. Ah. Saya tambahin, saya masih ada waktu kan. Iya. Sebentar. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, itu manusia Yesus Kristus. Ayatnya tidak berkata begini, Bu. Karena Allah itu tunggal atau karena Allah itu Yahid, maka Yahid pula tunggal pula dia yang menjadi perantara. Enggak, Bu. Jadi di situ pakai kata Esa, satu, Yahid pun juga satu, Bu. Tapi beda. Jadi sudah saya jawab ya, Bu ya. Yesus pun juga mengatakan seperti itu. Oke, lanjut Bro Erben. Oke, sekarang Bro bertanya ke Ibu Dokter. Masih ngukas. Aku bertanya sekarang. Pertanyaan kedua aku. Loh, belum. Tanya. Nggak boleh. Sekarang Ibu itu ditanya. Tadi kan Ibu udah bertanya, toh? Tadi baru satu. Ya iya kan Ibu dari tadi kan dikasih waktu bertanya kan bernarasi kemana-mana. Maksudnya? Ya sudah, Ya, sekarang Ibu. waktunya Ibu ditanya. Silakan Bro Samuel. Silakan aja lah, silakan aja. Oke, tadi Ibu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Di mana ayat Al-Quran, Allahmu disaksikan lebih dari satu orang, menyatakan dirinya Tuhan. Nggak ada ayatnya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Oke, sekarang saya tanya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sekarang, pernah nggak Allahmu bicara ke orang selain Muhammad dan menyatakan dirinya Tuhan? Dan disaksikan, dan siapa pula saksinya? Ya, itu kan kata Muhammad tuh di surat Al-An'am apa? Ya, sekarang nggak masalah, masih saya terima, Bu. Sekarang ada nggak Allahmu disaksikan ngomong kepada orang selain Muhammad dan siapa pula saksinya? Silakan, itu aja pertanyaan saya. Oke, silakan Ibu Dian menjawab. Ini kenapa menggunakan kata Allah, Pak? Lafal Allah. Karena Anda nggak tahu itu apa itu Allah. Jadi jangan digunakan itu.
Menyebut Allahku. Jangan digunakan itu, Pak. Biasakan itu menggunakan lafal yang kamu ketahui saja. Jangan persulit diri kamu sendiri. Kasihani dirimu itu. Iya. Karena kalau Anda menyebut Allah itu Anda samakan dengan ilah, Anda salah kaprah itu. Karena ilah, Pak, beda dengan Allah. Ilah itu sesembahan, Pak. Sama dengan Bapak di dalam perjanjian baru, istilah Bapak. Kalau Allah, Pak, bukan. Baru Allah belajar itu ilah. Jangan, biarin aja. Jadi Kita kalau saksikan Anda aja, saksikan. mengklaim tentang ilah, jadi ilahnya para muslim itu, Pak, adalah Tuhan. Ilah yang asli, Pak. Ilah yang hak. Sementara ilahnya gerombolan kafir itu adalah iblis, Pak. Ilah palsu ataupun ilah yang batil. Sesembahan yang batil, Pak. Bapak yang nggak benar. Itulah ilah kalian, ilah-ilah lain selain dari Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya siapakah ilahnya muslim? Ilahnya muslim adalah Tuhan, Pak. Sesembahannya muslim adalah Tuhan. Bapaknya muslim adalah Tuhan. Siapa ilahnya kafir itu? Ilahnya kafir itu adalah iblis, Pak. Ilah yang batil, ilah yang nggak benar. Sesembahan yang nggak benar, bapak yang nggak benar. Makanya ada istilah iblis bapak. Itu kalau Anda benar-benar bertanya. Jangan pamer kedunguan di sini. Anda bertanya tapi... Jangan nyerang pribadi, Bu. Itu fakta, Pak. Kalau menyerang itu, kalau kita mau fitnah. Iya, kalau kita mau fitnah, udah, biar. Menghujat, Pak. Kalau nggak mau fitnah, sebarkan yang kenyataan. Oke, waktu habis. Terjadi, ya itu. Nah, gantian. Oke, sekarang. Tanggapi, Bro Sam. Bukan, mau ditanggapi atau Ibu Dian mau bertanya? Saya tanggapi dulu. Nah, itu. Ya, sebentar, saya tanggapi. Ibu udah kena skakmat 3-0, tidak jawab pertanyaan saya bahkan yang ketiga, Bu. Ya, sekarang bagaimana nih jadinya nih? Ini orang Oke, kalau udah. Sama nangkap premis begitu. Oke, sekarang Ibu Dian bertanya. Silakan bertanya, Bu ya. Nah, ini Pak ya. Tuhannya Yahshua Hamasya itu maha bertakhta di atas kerubim. Ya, sementara Tuhannya Isa Al-Masih maha bertakhta di atas hamalat al-arsh, ya, itu. Terus Tuhannya Yesus Hoyalo Kataris Tiras itu maha bertakhtanya di mana, Pak? Di atas mana? Itu loh. Sudah. Kenapa banyak apa di dalam perjanjian lama nggak ada sinkronnya dengan perjanjian baru? Kalau di dalam perjanjian baru di mana, Pak, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yahshua itu maha bertakhta. Ya. Kalau di Yesaya berapa itu? Yesaya 37:16 itu, Pak, Tuhannya Yahshua Hamasya itu maha bertakhta di atas kerubim. Dan ini, Pak, selevel atau sama kalau kita berkata, kalau kita membaca Al-Qur'an bahwa Tuhannya Isa Al-Masih adalah maha bertakhta di atas ars, dan al-arsnya Tuhan itu, ya, arsinya Tuhan itu adalah dijunjung oleh para malaikat yang disebut dengan hamalat al-ars. Itu identik dengan kerubim. Nah, di dalam perjanjian baru di mana itu? Ya, maha bertakhta Tuhannya Yesus ya, maha bertakhta di mana? Di atas mana? Apakah juga menggunakan kosakata kerubim? Karena kerubim ini setahu saya bukan Yunani ini. Jadi nggak mungkin menjadi lafal daripada perjanjian baru. Nah, kerubim ini kalau dalam perjanjian baru apa, Pak? Oke, silakan Bro Samuel jawab semua. Oke, saya jawab Wahyu 22 ayat 1, Wahyu 22 ayat 3. Oke, saya bantu ya. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. Nah, ini. Wahyu 7 ayat 17. Ayat 17, saya baca ya, saya bantu. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Ada mau dijelaskan, Bro? Ya, saya jelaskan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, tahta di situ pakai kata tronos, artinya satu tahta, Bu, single. Ya, di tengah-tengah itu. Lalu buka Wahyu 22 ayat 1. Siap, saya bantu. Wahyu 22 ayat 1. Saya bacakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu.
Oke, saya jelaskan. Karena pertanyaan ibu kepada Kristen, ibu dari tadi asik berkata Tuhannya Yesus, nggak ada orang Kristen Tuhannya Yesus. Jadi bikin pertanyaan yang sesuai dengan premis lawan dong. Jadi kalau premis ibu salah, ya jawabannya pasti salah. Nah, di sini saya jawab Wahyu 22 ayat 1 ya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Di situ bentuknya sama-sama tronos. Jadi tahta Allah dan tahta anak domba itu satu. Oke, lanjut ke Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Oke. Jadi jelas ya Bu ya. Jadi mereka, maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba, bentuknya sama-sama tronos Bu, bentuk tunggal, akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Baik itu semua nabi, manusia yang masuk surga, malaikat, itu semua beribadah kepadanya. Nya di situ bentuk tunggal, bukan dua orang. Ya Bu ya. Gitu ya. Kami orang Kristen, Pak Erben dan saya sama-sama percaya Allah itu Esa, bukan Allah itu Yahid, bukan tunggal. Allah itu bukan sebiji Bu. Nah, jadi situ saya sudah kasih 3 ayatnya jelas. Itu saja. Silakan lanjut. Oke. Oke, sekarang Bro Samuel bertanya sama Ibu Dokter. Monggo. Oke. Tanggapi sedikit Pak Bil, boleh? Tanggapi sedikit itu. Respon Oke, pembicaraan tadi. silakan respon. Ya. Jadi saya tekankan Pak ya, kalau kita berbicara Tuhan Pak, ya mau disebut Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, ya Tuhannya tetap Tuhan Pak. Jadi jangan alergi dengan istilah itu. Jadi Tuhannya Yesus itu Pak, bukan hanya Al-Wahid, ya. Kalau kita mengenal itu Al-Wahid Pak, bukan Wahid. Jadi bedakan Al-Wahid dengan Wahid. Jadi Al-Wahid itu Pak, Maha Satu, Maha Tunggal dalam hal kuantitas. Ya, kuantitas, deret ukur. Ya, kuantitas di situ, Al-Wahid. Kemudian juga Hu Ahad. Ya, Hu Ahad di sini bukan Ahad, Pak. Tapi ada awalan kata sandang Hu. Ya, berarti Maha Satu di sini adalah merujuk kepada kualitas. Ya, jadi Maha Esanya Tuhan itu adalah baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jadi sebagai Al-Wahid dan sebagai Hu Ahad. Itu yang saya tegaskan tadi ya. Jadi yang jangan disebut sebiji-sebiji ya. Enggak. Kemudian itu tadi apa? Disebut kerubim ini yang saya maksud Pak. Enggak ada di wahyu-wahyu itu tadi yang Anda bacakan. Ya, kerubim identik dengan istilah apa di dalam Yunani Pak? Kerubim itu. Anda tahu tidak kerubim? Apa itu kerubim di dalam perjanjian lama? Oke, silakan Bro Samuel karena ada pertanyaan dijawab sebelum bertanya. Saya tidak akan menanggapi, saya sudah jawab, saya rasa cukup. Saya akan lanjut kepada tanggapan dari, ya, oke, saya rasa itu tidak perlu. Oke, karena Ibu menyebut kata Tuhan seolah-olah Tuhan adalah literasi dari teks asli. Jadi saya tidak mau lari ke penjelasan teks aslinya adalah Yahweh. Buat saya nggak perlu, Ibu belajar sendiri dulu sana sama orang Yudaisme. Oke, tadi Ibu berkata tentang kualitas. Hu itu menunjukkan kualitas. Sekarang Ibu saja tidak bisa menunjukkan siapakah orang atau saksi yang melihat Allah menyatakan dirinya. Sekarang menyatakan dirinya saja tidak ada saksinya. Bagaimana mau ditunjukkan kualitasnya? Contoh saya nih Bu ya, saya jadi ngajar nih sedikit nih. Teh botol tuh kualitasnya lebih bagus dari teh kita. Kayak Bro Sam, gue ini penggemar teh kita. Tapi kalau gue percaya sama lo, teh botol lebih enak, oke lah gue coba mana teh botolnya. Teh botol nggak pernah bisa lo lihat, nggak bakalan manusia bisa melihat teh botol. Ya terus bagaimana gue mau tahu kualitas teh botol? Jadi kalau ngomong sih bisa Bu, asas kebenaran itu bukan pernyataan tapi pembuktian. Sekarang saya tanya sama Ibu, ya. Ketika saya baca ayat Al-Quran, ternyata setan itu atau iblis itu menyembah Allah yang esa. Dia dikeluarin dari surga bukan gara-gara mengajarkan Allah itu tidak esa. Dan iblis itu bukan menyekutukan Allah. Gitu. Nah sekarang Ibu tunjukin ayatnya, kalau iblis menentang keesaan Allah di dalam Al-Quranmu. Atau iblis suruh sembah Tuhan yang lain. Ya, tunjukkan ayatnya, iblis itu menentang keesaan Allahmu. Ya, Allahmu yang ada di dalam Al-Quranmu. Silakan, tunjukkan satu ayat aja cukup. Oke, silakan Bu Dokter. Pak, adakah saksi Pak yang melebihi daripada kesaksian Tuhan? Tuhan itu Sang Maha Saksi Pak, saksi di atas segala saksi. Dan Tuhanlah yang menyaksikan semua apa yang tercantum di dalam kitabnya. Di dalam kitabullah.
di dalam segala firman yang 100% memuat perkataan Tuhan. Jadi tidak ada perkataan lain ya, perkataan yang bukan Tuhan di dalamnya, Pak. Siapa yang menyaksikan itu? Tuhan sendiri, Pak. Sang Maha Saksi. Saksi di atas segala saksi. Saksi satu dan satu-satunya. Saksi satu dan tiada duanya. Di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat. Itu, Pak. Kalau kesaksian dari Tuhan saja Anda tidak imani, Anda tidak percayai, Anda tidak yakini, maka kesaksian siapa lagi yang Anda mau imani? Kalau begitu. Bahwa Anda mengatakan apa tadi? Apa tadi itu? Kerubim sudah dijawab, nggak nyambung. Ya sudahlah. Kemudian apa lagi tuh? Ini lagi Tuhannya langsung aja ke Tuhan, Pak ya. Tuhannya Isa bernama Allah, ya. Kemudian Tuhannya Yasuah bernama Yahweh. Ada pula yang menyebut dengan Hashem. Kemudian Tuhannya Yesus bernama siapa, Pak? Ala-ala Yunani begitu. Karena lafal Allah, lafal Hashem, lafal Yahweh itu bukan lafal Yunani. Jadi kalau Anda merujuk kepada Yesus dengan lafal Yunani menggunakan akhiran us, maka silahkan Anda merujuk nama dari Tuhan juga berdasarkan bahasa Yunani. Tuhannya Yesus bernama siapa? Karena kalau Tuhannya Isa, Pak, bernama Allah. Tuhannya Yasua bernama Yahweh. Ada pula yang menyebut dengan Hashem. Siapa Tuhannya Yesus? Bernama siapa? Oke, silakan Bro Samuel. Mau bertanya lagi atau mau menanggapi? Monggo. Iya, sekali lagi Ibu membuat premis kepada orang yang seharusnya bukan ditujukan kepada Kristen. Nanti kalau saya tanya Ibu, untuk pertanyaan Ibu bisa saya terima, tetapi Ibu harus tunjukkan kalau Yesus di Alkitab pernah menyatakan Allah adalah Tuhanku, namanya ini. Gitu ya. Allah adalah Tuhanku, namanya ini. Oke. Terus Ibu harus juga tunjukkan di mana Isa berkata, aku bukan Tuhan. Itu ya Bu ya. Itu dua ya, diingat ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu tidak menjawab lagi pertanyaan saya. Ya, soal di mana buktinya kalau setan menentang keesaan Allahmu. Ibu tidak menjawab. Ibu udah kena skakmat beberapa kosong tuh leher, gitu. Yeah. Jadi menurut saya sebagai Samuel Siahaan, Bu, biasanya kalau udah 2 kali pertanyaan dia tidak bisa membaca premis saya, tidak menjawab pertanyaan saya udah nggak mau. Ngapain seorang Samuel Siahaan melayani seperti Anda berdebat? Rugi saya, Bu. Nama saya jadi jelek, Bu. Gitu, kesian saya, Bu. Jadi saya melayani Ibu sampai 5 kali Ibu kena skakmat aja, itu udah syukur saya mau melayani Ibu. Gitu. Sebenarnya saya jadi ketawaan teman-teman saya nih di sinode nih. Ngapain lo layanin orang yang nggak bisa jawab pertanyaan, nggak bisa baca pertanyaan? Itu aja lah, Erben. Saya rasa saya nggak akan lagi bertanya untuk kesekian kalinya. Soalnya udah dia kena skakmat 5-0 gitu. Mau gimana lagi? Diskusi. Jadi saya serahkan aja sama teman-teman. Oke. Sekarang diskusi ini diakhiri lah kalau begitu. Kira-kira.